semuanya, aku Ega dari Rumah Inspirit dan kali ini kita ada di Palu. Kita ada di lokasinya ada di kantor Gampiri Lestari dan di sini kita bersama para ekosistem builder yang sudah ikut serta di Jelajah Kolaboraya. Nah, di Palu ini kita punya ekosistem lingkungan, ada ekosistem kota untuk semua dan juga ekosistem pangan lokal. Nah, boleh masing-masing memperkenalkan diri dulu, siapa namanya, dari mana? Oke, terima kasih Kak Ega. Halo semua, nama saya Intan dari Rubalang. Rubalang sendiri merupakan rumah bahari gemilang. Kami fokusnya pada isu konservasi laut dan ketahanan iklim melalui kepemimpinan orang muda, pemberdayaan masyarakat dan juga edukasi kepada anak-anak. Dan dari ekosistem lingkungan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Ega. Halo semua, saya Rido Petalolo dari Demi Bumi Palu. Demi Bumi Palu itu merupakan wadah kolaborasi dan edukasi untuk percepatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah agar nantinya di 2030 kita bisa achieve SDGs dan pembangunan keberlanjutannya. Terima kasih. Oke. Ya, halo, saya Abdi, saya dari Arkom, Arsitek Komunitas. Arkom sendiri bergerak di bidang isu pemberdayaan masyarakat, terus kemudian Arkom juga mengangkat isu perkotaan, bagaimana menata kawasan permukiman kumuh, dan mendampingi masyarakat informal. Halo semuanya, perkenalkan saya Edi Wicaksono, saya dari Karsa Institute. Karsa Institute ini adalah NGO di Sulawesi Tengah yang konsen pada isu-isu lingkungan hidup, resiliensi bencana, ekonomi berkelanjutan, dan inklusi sosial. Oke, nah setelah berproses 2 hari di Jelajah Kolaboraya, sebenarnya teman-teman menemukan nggak sih perekat antara ekosistem-ekosistem ini? Ekosistem yang mungkin agak berbeda gitu ya kedengarannya, tapi apakah ada yang merekatkan teman-teman? Baik, kami kemarin di ekosistem pangan lokal dan Karsa mengajak beberapa jejaring mitranya yang juga bekerja di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Nah, dari eksplorasi itu pertama kami menemukan ternyata awalnya kita berpikir bahwa kita sudah cukup kuat ya bekerja untuk agenda-agenda perubahan, tapi ternyata kita masih butuh banyak perbaikan, butuh banyak kawan untuk berjuang. Nah, itu yang kami sadari. Dan yang kedua juga kami melihat ternyata kalau selama ini kami dengan ekosistem kami itu merasa sudah cukup, ternyata di luar ekosistem kami juga masih banyak kawan-kawan lain. Ada orang muda yang juga bekerja untuk isu-isu perubahan, isu-isu lingkungan, untuk isu-isu demokrasi. Nah, ekosistem ini mestinya dia bisa saling terhubung, saling bekerja sama, tidak bekerja sektoral di masing-masing ekosistem. Nah, saya kira yang bisa menjadi perekatnya kita adalah satu semangat untuk bekerja bersama, satu semangat untuk melakukan perubahan di Sulawesi Tengah dan juga mungkin Indonesia. Oke, dari teman-teman yang lain, ada dari pengalaman-pengalaman kemarin, apakah ada yang bisa merekatkan teman-teman gitu ya untuk selanjutnya bisa berkolaborasi raya yang lebih besar lagi? Oke. Kalau dari ekosistem lingkungan sendiri Kak, melihat kemarin bagaimana kami melakukan pemetaan peran juga aset itu sebenarnya melihat aktornya sangat beragam gitu dengan isu yang sama tentang lingkungan tapi bergeraknya melalui banyak hal. Ada yang melalui advokasi, ada yang lewat berjejaring bersama orang muda, ada yang melalui anak-anak gitu. Nah, tapi mengangkat satu isu yang sama. Kalau mau dilihat apa sih yang bisa merekatkan kita gitu. Sebenarnya semangat gotong royong, semangat bagaimana kami bisa bersama-sama mencapai satu impian kita, mencapai tujuan bersama. Itu sih kayak yang menyatukan kita juga semangat dan juga isinya kan adalah orang-orang muda gitu yang punya masa depan dan mau masa depannya lebih baik gitu. Apalagi kalau melihatnya dari konteks lingkungan gitu. Jadi kan kalau bicara tentang lingkungan itu harusnya tidak menjadi suatu permasalahan yang besar sekali. Harusnya di ruang-ruang kecil misalnya di meja makan yang dibahas adalah isu lingkungan. Harusnya itu jadi isu-isu keseharian kita. Melalui platform kemarin itu saya lihat ternyata banyak sekali kawan-kawan baru yang harusnya kita tuh berjalan bersama untuk mengatasi masalah lingkungan. Mungkin memang perspektifnya saja yang berbeda seperti Kak Intan bilang. Tapi intinya goalsnya satu, bagaimana lingkungan kita, khususnya lingkungan Sulawesi Tengah itu lebih baik ke depannya. Dan itu semua salah satunya bisa diwujudkan dengan model yang kita buat kemarin. Salah satu inovasi kita, Sulteng Response Center. Melalui wadah itu kita semua dapat terkoneksi antara satu dengan yang lain dan kedepannya bisa membuat inovasi-inovasi yang bisa berguna untuk Sulawesi Tengah, lingkungan khususnya, dan bahkan bisa
menggapai seluruh kawasan Indonesia. Oke, mau tambahin dulu dari Kak Iya. Abdi. Kalau saya dengan teman-teman kemarin itu mengambil isu kota untuk semua, karena kami merasa beragam background teman-teman itu kami coba untuk memetakan beberapa aktor dengan kekuatan masing-masing. Di situ ada bergerak di bidang isu advokasi, terus kemudian ada juga isu lingkungan, terus di pemerintahan juga ikut bergabung dengan kekuatan itu. Nah, bagaimana kita mensasar masyarakat miskin untuk bisa adaptif lagi terhadap itu gitu. Jadi saya kemarin dengan Pak Edi terus teman-teman dari Rubalang, saya berpikir kalau ini bisa kita eratkan lagi koneksinya, kita semakin meluas untuk Sulawesi Tengah ini kan, itu lebih mempermudah kita bekerja untuk bagaimana mewujudkan Sulteng ini seperti apa. Nah, ada kemarin inovasi yang didapatkan sama kita semua, itu Sulteng Response Center. Itu sebenarnya wadah untuk bagaimana saling mengisi lah gitu. Satu kekuatan dengan kekuatan kecil bisa menjadi kekuatan besar. Oke, jadi tadi udah disebutkan ya 2 kali tentang Sulteng Response Center. Ini sebenarnya apa sih yang teman-teman maksud sebagai Sulteng Response Center dan apa tujuannya untuk mencapai apa di Sulawesi Tengah? Oke, berbicara mengenai Sulteng Response Center ya Kak, itu merupakan salah satu aiming kita bersama sebagai komunitas. Karena kalau kita tahu, kita tuh biasa berangkat dari isu-isu yang sudah terbubble-bubble dari awal misalnya. Tapi kita ingin apabila kita mau achieve suatu hal yang sebenarnya tuh kekuatannya harus bareng-bareng nih. Kita harus punya satu lembaga misalnya atau wadah misalnya yang bisa mengkoneksi antara dots-dots yang lain ini nih. Jadi kita mau nantinya wadah itu bukan hanya tempat kita bisa bertemu, tapi itu memberikan aksi gerakannya misalnya, atau sesimpel kita punya database dari masing-masing isu-isu yang ada di Sulawesi Tengah misalnya. Jadi satu kelompok ini atau satu gerakan ini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Sulawesi Tengah sebagai bentuk respon cepat dan tanggap awal dari kita-kita semua orang-orang muda yang ingin menyelesaikan masalah sampai ke pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Oke, kalau dari ini ya perspektif ekosistem, ketiga ekosistem yang lain, itu sebenarnya bagaimana melihat respon center ini berdampak gitu ke ekosistem, kerja-kerja ekosistem teman-teman? Ya, kalau saya ingin menariknya lebih makro ya. Jadi respon itu saya kira respon kita atas situasi. Kalau sekarang kita misalnya sedang menghadapi triple planetary crisis ya, apalagi sekarang di tengah-tengah misalnya wilayah pemerintah, beberapa wilayah di Kabupaten Tengah itu memilih jalan pintas untuk mengembangkan ekonominya dengan industri ekstraktif, tambang, sawit dan sebagainya. Mari kita tahu itu pilihan pembangunan yang sangat tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan. Bahkan kalau kemarin yang riset beberapa ahli menyatakan bahwa deposit atau cadangan nikel yang sekarang lagi masih diekstraksi, ditambang itu tidak akan sampai pada 2035. Itu akan selesai semua, dan cost atau biaya lingkungan yang harus dibayar oleh wilayah atau Sulawesi Tengah itu jauh lebih besar dari apa yang didapatkan dari industri pertambangan yang ada sekarang ini. Jadi saya maksud respon kita itu respon untuk memperkuat mitigasi terhadap situasi-situasi kerusakan lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tentu resiliensi terhadap ancaman bencana, karena kita tahu Sulawesi Tengah ini ada pada kondisi yang cukup rentan terhadap ancaman bencana, baik bencana geologi maupun bencana hidrometeorologi. Oke. Melanjutkan tadi yang disampaikan sama Rido, kenapa kita perlu wadah untuk jadi center nih, jadi pusat untuk menghubungkan kita semua gitu. Karena kalau melihat dari geografi Sulawesi Tengah juga kita ada kawasan pegunungan, kawasan pesisir gitu. Nah, ketika kita bergerak di kawasan masing-masing dan kita tidak saling terhubung, itu sebenarnya juga jadi tantangan sih Kak, karena ya semua permasalahan yang ada di hilir juga awalnya dari
hulunya gitu. Nah, jadi kita mau menyelesaikan permasalahan, tapi kita saling tidak terhubung gitu. Ketika kita punya wadah, di situ ada informasi, di situ ada hal yang kita butuhkan, di situ juga ada potensi maupun ada aset yang bisa digunakan, itu jadi bisa memudahkan gitu untuk pergerakan-pergerakan semua komunitas yang ada di dalam ekosistem. Oke. Itu sih, Kak. Ya, kalau saya nyambung dengan Intan juga, memang penting untuk wadah ini atau ruang ini kita kejar bersama-sama gitu. Bukan hanya soal Arkom memilih itu sebagai inovasinya Arkom, tapi bagaimana itu inovasi bersama gitu. Jadi kita memang fokus harus ini permasalahan di hulu gitu. Jadi mungkin Arkom bergerak di isu hilir tapi bisa memikirkan sana juga gitu. Jadi saling terhubung. Kalau misalnya kita kerja ya biar tadi disampaikan sama Rido, bubble-bubble tadi ini tidak bersatu, itu sama halnya kita kembali ke masa lampau ya, kita kerja sendiri-sendiri saja gitu. Bukan ekosistem. Bukan ekosistem. Jadi karena kita sudah bersepakat untuk bagaimana kita membangun satu ekosistem, walaupun masing-masing punya isu, ada hal kemenangan kecil-kecil itulah untuk bisa menjadi kemenangan besar gitu. Oke, nah sebenarnya jelajah kolabora ini kan memang diciptakan sebagai laboratorium inovasi ya. Jadi kemarin teman-teman diajak untuk bermimpi besar gitu, berpikir gila gitu. Tapi kalau direalistiskan gitu jadi realisasi, ini bentuknya seperti apa sih Sulteng Response Center? Ya, kalau saya mungkin melihatnya collaborative action ya, karena kita kan punya dari pemetaan yang dilakukan, terus pertemuan yang kemarin saya lihat kita punya banyak modalitas ya. Ada modalitas kawan-kawan yang konsennya bekerja di policy advokasi, ada yang di community development, ada yang di public awareness, ada juga yang research ya, yang kawan-kawan kampus. Nah, saya kira ini satu modal besar yang sebenarnya bisa kita daya gunakan untuk kerja-kerja collaborative action. Dan yang tadi itu, mestinya pendekatan advokasi kita tidak lagi sektoral atau masih kewilayahan. Kan pendekatan ekosistem kan pendekatan landscape. Nah, maka kalau selama ini yang kerja di pegunungan sendiri, yang di pesisir sendiri, maka penting sudah untuk membuat satu perencanaan yang terpadu, integrated ya. Jadi land and seascape advokasi. Jadi advokasinya dari hulu ke hilir, termasuk isu-isu urban ya, kawan-kawan Arkom. Isu-isu urban, saya lama bergiat di gerakan masyarakat sipil di Sulawesi Tengah, kita ketinggalan pada isu-isu urban ya, isu-isu perkotaan, sampah di kota, pemukiman yang layak dan sebagainya, itu luput dari gerakan civil society di Sulawesi Tengah. Dan saya bersyukur ada kawan-kawan Arkom yang mengisi ruang-ruang yang sebenarnya belum banyak yang bekerja di ruang itu. Nah, ini modalitas kita bersama untuk menyusun satu collaborative action yang mengadvokasi isu hulu dan hilirnya. Bentuk konkretnya itu seperti apa yang dibayangkan? Apakah sebagai WA group gitu ya, platform bersama, atau website, atau mungkin apa sih yang dibayangin teman-teman sebagai Sulteng Response Center tuh? Oke, untuk bayangan saya ke depannya, karena kan kita tuh pasti akan ada step by stepnya ya Kak. Jadi sesimpel misal kita buat satu saluran yang isinya adalah platform atau komunitas-komunitas yang dari berbagai sektor nih. Bahkan itu bisa dari berbagai kabupaten yang mungkin itu tidak terjangkau pada proses-proses kemarin misalnya. Dan kita tahu dalam satu platform itu, oh mereka punya permasalahan apa nih yang dari daerah mereka masing-masing. Dan mungkin di situ juga kita akan bisa ketahui permasalahan di kabupaten A misalnya apa, dan bisa diselesaikan dari kita semua, karena kita kan pasti punya resource masing-masing, punya data misalnya, mungkin punya pemateri misalnya, yang misalnya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain di daerah-daerah. Nanti kalau misal bicara tentang isu A, siapa sih yang cocok untuk penyelesaiannya? Karena kan kalau misal kita lihat sekarang, kita inginnya ambilnya apa yang kita inginkan saja, tapi kita tidak pernah lihat ternyata ada loh yang lebih expert di bidang itu, tapi karena tidak ada koneksi ke sana, mungkin susah untuk masuknya. Awal yang sederhana mungkin semacam sekretariat bersama ya, sekber. Jadi kalau kemarin kita di Sigi punya forum kemitraan multi pihak, mungkin di provinsi dengan 3 ekosistem tadi kita mungkin mulai bangun sekretariat bersama. Kemarin kita udah memetakan, udah mapping, ada 30 lebih peran yang penting untuk kita lakukan. Nah, nanti di sekber kita bisa berbagi. Siapa yang melakukan peran ini, siapa yang melakukan peran ini, apa sumber daya yang dibutuhkan, siapa yang memiliki sumber daya itu, atau di mana bisa kita mendapatkan sumber daya itu. Saya kira itu yang paling konkret dan paling real kita lakukan di awal.
saya memikirkan kalau bagaimana untuk memulai, ya kita menggunakan tools yang ada mungkin sama teman-teman Rumi ya, untuk bagaimana kita menyatukan dulu ini, kayak menggunakan tools EK. EKE kemarin, EKE eksplorasi kemarin. kekuatan ekosistem. Jadi mungkin kita menggabungkan, kita petakan dulu kekuatannya kita, supaya kita bisa, ya tadi sama Kak Edi bilang, kita pembagian peran nanti kita bisa ketahui gitu. Karena ini kan kita harus melebur dari ekosistem builder masing-masing, kita petakan lagi nih untuk kekuatan yang lebih besar gitu. Jadi menggunakan proses mungkin yang di teman-teman Rumi fasilitasi kemarin itu sih. Untuk yang terdekat sih harapannya tuh bisa ada tetap wadah WhatsApp group yang paling mudah dan selalu kita pakai di sehari-hari ya, untuk terus menjadi tempat untuk kita saling terhubung gitu. Untuk nantinya, untuk keberlanjutannya akan sampai ke sekretariat bersama gitu. Untuk nantinya selanjutnya akan dilakukan pemetaan yang lebih konkret lagi, yang peran-perannya lebih jelas, dan mungkin dari ekosistem yang sudah diajak dari ekosistem builder kemarin masih ada ternyata komunitas atau lembaga akademisi yang bahkan dari ekosistem kita juga masih punya gitu. Jadi itu mungkin untuk yang langkah awal ya, kita akan tetap terhubung gitu melalui WhatsApp group ataupun platform lain yang bisa digunakan sebelum ke langkah-langkah selanjutnya, sekretariat bersama, sampai ke bagaimana nanti kita bisa membuat alur untuk publikasinya, sehingga bukan hanya kita di dalam ekosistem yang tahu, tetapi orang-orang juga gitu sebagai bahan informasi. Ini siapa nih yang mau bikin WA grupnya? Nanti kami saja ya, karena Gen Z kami. Oh, Gen Z. Oke, karena Gen Z representasinya. Nanti kita buat dulu desainnya ya. Oke. Nah, lanjut nih. Jadi kan tadi udah ngomongin memetakan kekuatan gitu ya. Nah, berawal dari meja ini deh. Kekuatan apa sih yang bisa teman-teman bagikan untuk mewujudkan Sulteng Response Center ini? Oke, mungkin kalau dari saya secara pribadi dan entitas, itu kita punya riset-riset tentang yang kita lakukan saat ini, dan isu-isunya juga sangat beragam. Itu merupakan salah satu kekuatan kita, dan kita juga punya beberapa daerah-daerah pengembangan yang itu bisa jadi suatu percontohan untuk bagaimana nanti orang-orang lain misalnya itu bisa melakukan pengimplementasian yang sama dan apa yang sudah kita lakukan. Jadi model-model replikasi yang nantinya mungkin akan berkembang itu bisa dilihat, dan di role-nya itu bisa dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu sih, Kak. Oh, dari Intan? Oke, kalau dari kita sendiri secara sumber daya manusianya kita punya gitu beberapa teman-teman orang muda khususnya. Kemudian secara inovasi kami juga beberapa kali mengembangkan permainan kreatif gitu yang kami gunakan untuk sasarannya tuh ke anak-anak gitu. Kita juga mengembangkan modul pendidikan maritim gitu, tapi konsennya memang lebih ke mangrove dan penanganan sampah plastik gitu. Selain itu juga kita punya riset yang bisa membantu untuk beberapa permasalahan terkait lingkungan gitu juga. Untuk pendampingan masyarakat kita juga punya desa dampingan yang bisa juga menjadi contoh gitu, dan nantinya juga bisa mendapatkan membagikan gitu pembelajaran baik yang sudah didapatkan oleh warga maupun ke teman-teman. Nah, saya kira jejaring ini bisa kita optimalkan untuk mendukung kerja-kerja ke depan. Misalnya riset, kita punya kawan di kampus. Untuk pengembangan komoditas, saya kira kita juga punya teman-teman yang concernnya pada isu-isu off-taker lah ya. Ada beberapa kawan. Dan kita punya mitra kelompok tani, kelompok usaha pertanian sosial, kelompok tani hutan, yang sebenarnya mereka punya banyak sumber daya di kampung, yang tinggal untuk kita menjadi tugas kita itu bagaimana menghubungkan mereka dengan jejaring-jejaring yang ekosistem yang lain ya, yang pangan lokal, yang lingkungan dan sebagainya. Dan tentu saja kita dengan beragam latar belakang juga punya kekuatan, beragam kompetensi ilmu, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya kira itu bisa kita maksimalkan dengan berjejaring lebih besar lagi. Oke, nah dari Abdi. Kalau saya sih sama kayak Kak Edi. Jadi kita banyak jejaring juga gitu kan. Terus kemudian kita punya wilayah dampingan juga. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan yang kita miliki ini kalau disatukan kan saling terhubung. Itu membuat dampak yang sangat besar. Jadi bukan sektoral, isuku sendiri gitu, tapi kalau digabungkan itu punya kekuatan yang lebih untuk bagaimana membuat Sulteng ini bisa dikenal di dunia lah. Oke. Ini ya kemarin tagline-nya
Sultan Jantung Dunia ya. Jantung dunia. Gitu. Oke, nah biar menuju Sultan Jantung Dunia itu ya, tadi seperti Kak Abdi bilang, jejaring dan kekuatan ini perlu lebih kaya lagi kan sebenarnya. Nah, siapa yang mau diajak sama teman-teman untuk berbagi daya untuk mewujudkan Sultan Jantung Dunia dan juga Sultan Response Center? Oke, jadi untuk mewujudkan Sultan Jantung Dunia pasti kita perlu orang-orang lintas sektor juga kan. Mulai dari akademisi, mulai dari para community, pemerintah juga tentunya harus dilibatkan dan masyarakat juga. Karena at the end of the day juga pasti masyarakat yang merasakannya. Dan kita harus tahu apa sih yang masyarakat butuhkan nih di kawasan-kawasan grassroots misalnya. Misal dari pihak akademisi yang saat ini juga banyak anak-anak sultan yang di luar negeri yang sedang mengembangkan risetnya, ataupun para anak-anak sultan yang sedang duduk di pemerintahan besar, dan itu bisa menjadi jembatan-jembatan kita untuk melakukan aksi-aksi besar ke depannya dan mengumpulkan semua pihak, karena kita berangkat dari isu yang sama, yaitu isu tentang sultan, bukan isu sektoral yang misalnya A, B, C, tapi isu tentang Sulawesi Tengah kita sendiri gitu. Oke. Kalau tadi ya mau bikin WA group, siapa lagi sih yang mau diundang gitu ke WA group? Oh, mungkin saya berharap masyarakat miskin ini perlu masuk juga, karena mereka yang paling merasakan dampak dari dampak positif maupun negatif. Jadi harapannya memang mereka bisa terlibat membuat perencanaan dan mengambil keputusan. Bukan hanya soal dia top down dari atas ke bawah, jadi dari bawah ke atas lah, bottom up lah gitu kan. Jadi harapannya masyarakat miskin harus masuk juga di sini. Mungkin ada lagi nih yang luput dipikirkan kemarin tapi perlu masuk juga. Ya, kalau refleksi kita kemarin kan yang masih belum banyak kita ajak itu kan kalau di media ya. Media, seniman atau jurnalis itu memang saya kira bagian penting yang perlu kita ajak untuk kerja kolaborasi ke depan. Lagi di sekarang ini kan kekuatan media itu sangat besar. Toko adat mungkin Bisa toko adat, toko adat, Tokoh adat muda, terus kemudian keagamaan. ya. Agar proses aktualisasi Iya. kerja-kerja kita di lapangan itu bisa lebih mudah sampai, lebih bisa kita dekati, karena biasa kita melihat sektor-sektor kedaerahan itu juga untuk bisa live into the society kan. Jadi kita perlu sosok-sosok itu untuk menguatkan jaringan-jaringan kita nih di atas. Oke. Sektor privat juga harus terlibat gitu. Tentu saja Tetap ya harus Terlibat semuanya sektor harus itu. terlibat ya. swasta juga harus masuk di dalam koalisi kita nih. ya. Oke, nah kalau misalnya Rumi atau Kolaboraya dan jejaringnya ini mau ikut bantu gitu ya, apa sih yang bisa kami ikut terlibat gitu, ikut kontribusikan untuk mendukung Sultan Jantung Dunia dan juga Sultan Response Center? Langkah kecilnya bisa dimulai dengan, nanti kan ada pasar Kolaboraya ya Kak. Oh iya, Betul di bulan sekali. November ya. Betul. Bagaimana apa yang sudah jadi gagasan besar di Sultan itu bisa dibawa ke ajang itu dan bisa diperlihatkan, dan pasti akan banyak input atau bahkan bisa datang sektor swasta yang kita butuhkan juga untuk proses pengembangan ini. Dan bagaimana nanti ke depannya kakak-kakak dari Rumi itu terus mendampingi wadah-wadah ini untuk berkembang ke depannya agar nanti jadi suatu ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Saya kira kawan-kawan Rumah Inspirit kan punya banyak mitra jejaring juga di nasional ya. Mungkin yang bermain di bisnis hijau ya, saya kira banyak dan mungkin bisa membantu menghubungkan dengan kawan-kawan di ekosistem kita. Itu satu. Yang kedua, saya lihat kolaborasi ini kan di Jogja. Nah, kalau di Jogja ini kan kalau kita bicara pengembangan UMKM, pengembangan komoditi rakyat, bahkan kalau di perhutanan sosial orang belajar bagaimana untuk pengembangan jasa lingkungan menjadi wisata dan sebagainya, itu Jogja menjadi parameter. Mungkin nanti bisa menjadi sharing pembelajaran komunitas kita dengan komunitas yang lain, itu menghubungkan komunitas kita untuk belajar dengan komunitas yang lain, termasuk ekosistem yang ada di Sultan belajar dengan ekosistem yang lain. Nah, saya kira fungsi kawan-kawan atau peran yang paling mungkin dilakukan kawan-kawan menghubungkan antar ekosistem, bukan hanya tadi ini tapi juga ekosistem di luar Sultan.
Yang kedua menghubungkan dengan market ya. Saya kira itu yang paling kita harapkan dari kawan-kawan di Rumah Inspirit. Oke, sebagai penutup closing statement dari teman-teman, mungkin singkat gitu ya, apa sih harapan teman-teman dengan adanya inovasi ini buat Sulteng? Oke, melalui Sulteng Response Center kita dapat mewujudkan Sulteng Jantung Dunia. Terima kasih. Oke. Harapannya kalau dari Intan, komitmennya gitu apa yang akan dilakukan? Iya, karena ini berangkat dari mimpi kecil yang akhirnya disatukan. Kami menyatukan mimpi menjadi Sulteng Response Center. Harapannya kita pasti bakal bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada karena kita bisa ketika bersama. Oke. Ya. Abdi. Harapan saya pribadi bagaimana kita berkomitmen sama-sama untuk mewujudkan mimpi besar kita, untuk bagaimana Sulteng ini bisa dikenal jauh di dunia gitu kan. Jadi harapannya kita berkomitmen bagaimana tidak sampai di 2 hari kemarin kita berhubungan, saya baru kenal Kak Edi, saya baru kenal Rido, saya baru kenal Intan, tapi bagaimana konektivitasnya kita ini harus terjaga, saling terhubung juga. Harapanku itu sih sebenarnya. Bagaimana kekuatan kita itu tidak berhenti di sini kan. Berhenti di meja ini. Tidak berhenti di hari ini ya. Oke. Iya. Kalau Kak Edi? Ya, saya kira mimpi besar kita bisa terwujud kalau kita memperjuangkannya secara bersama-sama. Iya. Dan ini kita mulai dengan saling terhubung antar ekosistem, Iya. pangan lokal, lingkungan, dan Kota yang semua. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi tadi kita udah ngobrolin soal ini ya, impian dari ekosistem di Sulteng tentang Sulteng Jantung Dunia dan juga ingin membuat respon center ya, di mana semua ini punya wadah gitu ya untuk teman-teman saling berbagi daya, tahu kalau misalnya mau cari apa itu cari kemana itu bisa lebih cepat gitu ya taunya. Dan tadi juga banyak teman-teman baru yang bisa dilibatkan dari seniman, media, bahkan private sector tuh juga harus dilibatkan gitu ya. Nah, untuk kesempatan terakhir nih aku mau memberikan kesempatan buat teman-teman mempromosikan kegiatan-kegiatan atau mungkin kanal digital teman-teman biar nanti kalau ada dukungan tuh bisa menghubungi kemana nih kalau ke Kak Rido. Untuk teman-teman semua, untuk berbicara mengenai Sustainable Development Goals itu bukan hanya menjadi langkah sendiri bagi teman-teman DBP atau Demi Bumi Palu, tapi ini menjadi tugas kita semua karena untuk mencapainya di 2030 kita perlu langkah yang besar dengan jejaring yang besar juga agar nantinya di 2030 isu-isu seperti krisis iklim, pangan lokal, kemudian masalah-masalah lainnya itu bisa terselesaikan. Teman-teman bisa support kita juga dalam berbagai kanal kita, misalnya melalui Instagram akun Demi Bumi Palu. Teman-teman bisa lihat bagaimana kegiatan-kegiatan kita di sana, kemudian bagaimana proses-proses menuju tujuan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah khususnya di tahun 2030 gitu. Oke, Intan? Oke. Kalau untuk Rubalang sendiri, kami isunya tadi di konservasi laut dan ketahanan iklim melalui kepemimpinan orang muda. Jadi orang-orang muda yang ingin terlibat dalam kegiatan kami ataupun program kami juga bisa mengembangkan kapasitas dirinya melalui beberapa program seperti pemberdayaan masyarakat juga dan edukasi kepada anak-anak khususnya. Nah, itu berada di kawasan pesisir. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengakses atau melihat aktivitas yang sudah kami lakukan, pembelajaran baik yang bisa dilihat di akun Instagram kami @rubalang, Yayasan Rumah Bahari Gemilang, atau bisa melalui email untuk kontaknya di rumahbaharigemilang@gmail.com. Kalau Karsa Institute kan concern pada perhutanan sosial, juga di pesisir kami dengan penguatan nelayan, kemudian tentu di pengembangan ekonomi masyarakat kami punya banyak mitra-mitra kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok usaha perempuan. Nah, saya kira yang butuh dukungan, butuh berjejaring dengan berjejaring yang lebih besar lagi. Nah, selain itu juga kami bekerja untuk isu-isu sosial inklusi, baik pada level untuk penguatan di level komunitas maupun pada level kebijakan. Nah, saya kira kita membuka ruang untuk berkolaborasi, saling memperkuat atau saling mendukung agenda-agenda perubahan sosial. Bisa ke Instagram atau? Ya, Instagram kami Karsa Institute Official. Oke.
Karsa Institute Official. Oke, kalau di Arkom sendiri itu bagaimana mengajak ya tadi kawan-kawan muda juga untuk terlibat memikirkan isu urban, terus ke perkotaan juga, terus kemudian kami juga ada isu sosial juga, pendampingan masyarakat miskin untuk bagaimana mengakses perumahan yang layak. Terus kemudian kalau untuk bisa tahu informasi atau kegiatan-kegiatan di teman-teman Arkom maupun Arkom ini kan tersebar di beberapa daerah di Indonesia maupun di Asia, bisa mengakses di media sosial, IG-nya itu Arkom Institute, kalau di Palu Arkom Palu. Oke, nah teman-teman terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Instagram Rumah Inspirit, Rumah Inspirit ejaan lama dan juga Kolaboraya. Pantau selalu Instagram Rumah Inspirit dan juga Kolaboraya untuk informasi seputar Gajah Kolaboraya dan Kolaboraya. Sampai jumpa di Pasar Kolaboraya 2025.